101 BGM Radio menemani Anda dalam program acara selanjutnya setelah kita dengarkan program spesial Music of the Memories. Kali ini kami hadirkan program spesial yaitu program Inspiring People, Inspirasi Tanpa Batas bersama para narasumber yang kami hadirkan secara langsung kurang lebih 30 menit ke depan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur di kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM wilayah Kabupaten Oku Timur. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa, yaitu bersama Bapak Amsuni Usman STMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yola. Iya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, sehat semangat selalu ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di studio BKM FM Bapak. Sama-sama. Baik Bapak, tentunya di sini Bapak selaku Kepala Bidang Sumber Daya Manusia ya Pak ya di Dinas Koperasi dan UMKM. Dan pendengar, di kesempatan hari ini program Inspirasi Tanpa Batas yang kami hadirkan merupakan program acara spesial persembahan dari LPPL Radio Bersatu Kita Maju yang bekerja sama dengan seluruh OPD wilayah Kabupaten Oku Timur dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur, dan tentunya didukung sepenuhnya oleh Bapak Bupati Kabupaten Oku Timur. Di kesempatan acara hari ini, Sahabat BKM Radio, kita akan mengangkat tema tentang inkubasi usaha atau bisnis. Nah, seperti apa hari ini pembahasan kita? Simak terus karena kita bakal ngobrol langsung bersama Bapak Amsuni Usman STMSI. Baik Bapak, ngomongin masalah inkubasi usaha ya, tentang UMKM ya Pak ya. Untuk sejauh ini peran utama yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM berkenaan dengan UMKM wilayah Kabupaten Oku Timur apa ya Pak yang sudah dilakukan sejak tahun awal ya, awal tahun 2023 ini Bapak, saya dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Yola atas waktunya. Iya. Sebagaimana tugas dan fungsi kami tentunya di Dinas Koperasi sebagai perpanjangan tangan lah ya. Iya. Kalau bisa diibaratkan perpanjangan tangan Bapak Bupati dalam pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Oku Timur ini, tentunya sudah banyak hal-hal yang telah dan akan kita lakukan dan akan terus kita lakukan dalam rangka pengembangan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang ada di Oku Timur tentunya. Ada beberapa hal yang telah kita lakukan seperti memfasilitasi perizinannya, misalnya memfasilitasi secara gratis baik itu PRT, NEB. Kita ada petugas baik itu petugas yang di kantor, helpdesk ataupun petugas lapangan, namanya tenaga pendamping lapangan untuk membantu yaitu tadi Mbak Yola, para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Oku Timur ini untuk mengurus perizinan, sertifikasi halal, dan misalnya pendampingan dalam mereka mengelola ataupun menjualkan bahkan memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan, seperti itu. Selain itu, selain pendampingan dan fasilitasi, kita juga telah banyak memberikan bantuan-bantuan berupa syukur. Alhamdulillah Bapak Bupati kita cukup konsen, kami sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih dengan Bapak Bupati dan Ibu Bupati cukup konsen terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Oku Timur ini. Baik. Ya. Oke, cukup itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Amsuni berkenan dengan apa yang disampaikan tentang tupoksi Bapak ya. Oke. Dan berbicara masalah inkubator dalam bisnis ya Pak ya. Iya. Di sini mungkin Bapak selaku Kabid SDM mungkin tahu dong apa sih yang menjadi peran penting dari inkubator dalam bisnis ini sendiri Bapak? Iya. Berangkat dari UMKM itu sendiri tentunya Mbak Yola. Jadi sebagaimana UMKM ini
Yang pertama mungkin yang sangat jelas mungkin akses pembiayaannya sangat Oke, terbatas, artinya dia benar. tidak bankable. Yang kedua sumber daya manusianya, mohon Mm-mm. maaf bukan bukan mengecilkan kan. Iya. Ya sudah bisa kita bayangkan bahwa mungkin salah satu usaha mikro, misal ini kita ini kan Mm-mm. tukang sayur, tukang apa yang Mm-mm. notabene-nya mungkin tingkat pendidikannya sangat-sangat minim, artinya pengetahuan dia tentang teknologi sangat-sangat terbatas. Nah, yang berikutnya eh, apa namanya, akses pembiayaan tadi sudah, sumber daya manusia, dan juga mungkin hal-hal yang lain, sarana prasarana seperti kita ketahui, karena memang namanya pelaku usaha kecil, akses dia ke teknologi informasi sekalipun internet misalnya sangat-sangat terbatas seperti itu Pak. Ini Mbak Yola, sehingga eh, perlu hal yang ini untuk mengatasi, untuk memperkecil lah atau mengatasi masalah-masalah ini, kita sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2001 juga 2021 maksud kami, sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, diamanatkan untuk membentuk, jadi setiap di pasal 135 itu, di pasal 135 disebutkan di situ bahwa setiap pemerintah daerah baik provinsi maupun kota Iya. diwajibkan memiliki dan mengembangkan. Jadi bukan cuman memiliki, artinya membentuk dan mengembangkan inkubator usaha. Oke. Minimal satu Mbak, minimal satu inkubator, artinya boleh lebih dari satu. Nah kita sementara ini baru ada satu yang terdaftar gitu. ya, mungkin bisa jadi mungkin seperti di tempat-tempat yang lain di daerah lain, karena memang selain pemerintah daerah bisa jadi institusi-institusi lain, maksud kami lembaga-lembaga pendidikan kayak universitas, institut, dia punya inkubator sendiri, tetapi itu artinya mereka berdiri sendiri di luar kendali atau rentang dari pemerintah daerah. Bisa jadi mereka ada, tapi yang benar-benar di rentang pemerintah daerah, artinya di dalam hal ini dari kami Dinas Koperasi, karena memang PP 21 ini, PP 7 2021 ini tentang pemberdayaan UKM, yang memang di situ ranah kita Dinas Koperasi, sehingga inkubator ini secara otomatis melekat dengan Dinas Koperasi, walaupun mungkin pada saatnya nanti pengelolaan dan pelaksanaan kegiatannya mungkin terlepas dari dinas itu sendiri. Oh baik, terima kasih Bapak untuk penjelasan berkenaan dengan inkubator dalam bisnis ya, bahkan inkubasi dalam kewirausahaan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, obrolan kita masih berlanjut seputar tema kita hari ini tentang inkubasi usaha. Dan buat masyarakat Obu Timur yang nanti di segmen kedua ingin bertanya secara langsung bersama Bapak Amsumni Usman, boleh kita buka layar telepon sesaat lagi di 0735 481 800-nya ya. Tapi setelah kita dengerin sama-sama, ada koleksi lagu pilihan mengantar kebersamaan kita di siang hari ini. Versinya masih lagu Tembang Kenangan menemani Anda. Ada Iwan Fals dengan Bento. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Pun Anda berada masih menemani sahabat BKM Radio dari kawasan Merdeka, Sungai Tua Jaya Martapura, bersama Yola Ervina dan narasumber kita Bapak Ansumni Usman STMSI dari Dinas Koperasi dan UMKM, yang dimana hari ini pasti dengan pembahasan kita yang mengangkat tema tentang inkubasi usaha. Nah Pak Ansumni, kalau tadi sudah Bapak jelaskan tentang banyak hal berkenaan dengan apa sih yang dimaksud dengan inkubasi dan dalam kewirausahaan, kemudian inkubasi atau inkubator dalam bisnis tadi ya Pak ya. Nah sekarang yang pertanyaan tentang apa sih Pak inkubasi dalam UMKM itu sendiri seperti apa, dan bagaimana cara masyarakat Obu Timur untuk bisa memulai UMKM, apa yang harus dilakukan tahap awal. Nah itu seperti apa, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Mbak Yola. Kita mulai dari
pertanyaan mungkin Ah, tadi sudah sebenarnya selintas atau anehnya apa itu inkubasi dalam UMKM itu. Sederhananya begini Mbak, kalau ininya inkubasi ini sebenarnya sudah secara walaupun part atau terpotong-potong secara rutin sudah kami lakukan di dinas itu. Artinya tadi pendampingan legalitasnya, perizinannya maksud mulai dari NEB, PERT, sertifikasi halal, BPOM misalnya kita fasilitasi itu. Dan juga tadi saya sampaikan kita fasilitasi mungkin pemberian sarana dan prasarana produksi misalnya, pengemasannya kah, alat produksinya kah, mungkin alat pengering kayak spinner, alat pelajang, pemotong, suatu alat intinya yang kaitan dengan untuk lebih mempermudah mereka memproduksi dan pengemasan. Nah, yang berikutnya kita juga sudah melakukan pendampingan pelatihan bagaimana mereka menjual, bagaimana mereka mengemas, bagaimana memilih kemasan yang baik sesuai dengan standar. Nah balik lagi, akan tetapi kembali lagi yang kita lakukan ini terpotong-potong. Artinya begini, Mbak Yola nih punya produk ya, saya ibaratkan ya, punya produk keripik misalnya. Cuman Mbak Yola kita lakukan pelatihan atau perizinan. Nah Mas Bowo dia punya produk lain lagi perlakuannya. Nah dan juga banyak, artinya setiap pelatihan beda materi, beda orang, seperti itulah intinya kan. Nah ini makanya pemerintah sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam perlindungan UKM, ibaratkan deskripsikan mungkin, mohon maaf, rahim lah, artinya rahim seorang wadah gitu ya, wadah dan semuanya dilakukan di dalam situ oleh seluruh kegiatan UKM ini dilakukan di dalam situ. Artinya mulai dari pengurusan perizinan, bisa juga pemilihan alat yang bagus, pendampingan, mentoring, coaching, sampai dengan penjualan. Nah mulai dari, kalau tadi mohon maaf dalam tanda kutip tadi wadah tadi rahim berupa rahim tadi, mulai dari mungkin mengandung, terus dipelihara di dalam kandungannya itu sehingga besar, bisa dilahirkan, bisa dituntun sampai dengan bisa berjalan sendiri. Sederhananya terbentuk makhluk baru lah yang benar-benar bisa dilepas, berkembang, membawa nama besar usahanya tadi atas nama kita tentunya. Dan di dalam inkubasi ini tadi mereka ini benar-benar kita fasilitasi, artinya kita bantu bagaimana tadi menjalankan usahanya tanpa biaya, Mbak. Semua biayanya ditanggung atau disiapkan oleh dinas. Tidak harus dari dinas sebenarnya. Gitu. Ada beberapa sumber pembiayaan, bisa jadi dari dana alokasi khusus dari kementerian atau dari sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Contoh misalnya dari CSR, BMN, BND, seperti itu. Dan para pelaku usaha UMKM ini. Artinya bisa dibayangkan kalau saat ini secara keseluruhan sebenarnya lebih dari 70.000 UMKM yang terdata di kita, kan, tetapi yang benar-benar tercatat, artinya by name by address, ada lebih dari 14.000. Nah, bayangkan kalau semuanya mengajukan ke kita, ya kelabakan kita kan. Dan ini tidak berbiaya, tidak berbayar, sehingga kita melakukan kurasi atau screening lah. Nah ini indikatornya tentunya dipersyaratkan juga di peraturan pemerintah tadi. Salah satunya itu dia punya potensi untuk dikembangkan, artinya secara potensial dia mungkin unik, terus juga potensinya juga bisa lebih luas untuk dijual lebih luas
bahkan mungkin sampai ke ekspor, dan juga dia memanfaatkan atau menggunakan teknologi entah itu sederhana, apalagi terlebih dia teknologi yang sudah modern yang digunakan. Nah itu artinya, mohon maaf, kalau mohon maaf ya, tukang sayur, tukang pecel mungkin tidak masuk di kriteria untuk diinkubasi seperti itu, Mbak. Mohon maaf, bukan kita mengecek, tetap yang mitra binaan kita seperti tukang sayur, tukang pecel, tukang bakso yang keliling, maksudnya tukang cilok, itu tetap binaan kita, tapi lain di luar inkubasi. Oh gitu. Itu. Nah, inkubasi ini ya bisa jadi, contoh kita sudah ada beberapa mungkin seperti sabun, deterjen dan sebagainya, dan ada kopi mungkin mulai dari dia tanam sampai bisa menjual, ada di Oku Timur kita. Nah, yang seperti ini yang kita konsen untuk dikembangkan. Ada juga seperti di BK3 itu ada namanya teh gaharu, bahan bakunya gaharu, murni gaharu, kayu gaharu. Nah, ini yang konsen kita di inkubasi ini untuk dikembangkan. Kriteria atau indikator seperti itu yang kita ini. Nah, syaratnya tentunya tidak semua UMKM tadi bisa kita lakukan inkubasi di lembaga inkubator kita ini. Tentunya ada syarat-syarat juga, ada maksud kami ada step-step juga bagaimana mereka mengajukan misalnya. Nah, salah satu stepnya, artinya kita ada beberapa step, ada beberapa tahapan maksud kami. Tahapan pertama, pra-inkubasi. Pra-inkubasi ini ya salah satunya yang kita lakukan sekarang, Mbak. Artinya memperkenalkan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Oku Timur ini, untuk mendaftarkan produknya sebagai calon tenan kita. Nah, yang kedua, kita mensosialisasikan bahwa ini nih sudah ada lembaga inkubator ini di Oku Timur ini. Melalui radio BKM ini, saat ini kami mengundang lah istilahnya, memberitahukan kepada para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Oku Timur terutama untuk mendaftarkan usahanya. Akan tetapi ini salah satu juga di pra inkubasi seleksi, Mbak, namanya seleksi tenan. Misalnya 2 oke, kamu jadi mitra binaan kita. Nanti kita bikin MOU namanya, PKS, perjanjian kerjasama. Jadi seperti apa isi dari materi-materinya itu tergantung dengan kebutuhan dia tadi, kelemahan-kelemahan dia tadi di mana, dan di situ dicantumkan. Artinya ini kan MOU untuk kita bina sesuai dengan kebutuhan mereka. Legalitas kah, pengemasan kah, penggunaan teknologi kah, artinya pengelolaan keuangan kah, atau pemasaran kah, seperti apa. Nah, di situ sesuai dengan kebutuhan mereka yang kita ini kan. Setelah itu ya proses inkubasi itu sendiri. Sudah tahu inkubasi itu ya tadi sesuai dengan isi dari PKS tadi, perjanjian kerjasama tadi, dijalankan. Kontraknya kalau idealnya di kontrak itu kalau di ininya tidak ada waktu, tetapi tentunya tetap dibatasi waktu. Artinya seperti ini, bisa 6 bulan, bisa diperpanjang 6 bulan berikutnya sampai dengan maksimal 3 tahun. Kenapa dibatasi, Mbak? Karena ini dibiayai, artinya mereka itu dibantu. Kalau sudah 3 tahun, mohon maaf ya, kalau sudah 3 tahun kita tuntun. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bergabung bersama kami di 100,1 BKM Radio, karena tentunya kita masih bakal terus menemani Anda dengan obrolan selanjutnya di segmen ketiga. Sesaat lagi setelah kita dengarkan Sobat BKM Radio, koleksi menarik dari suara indah Betaria Sotnata yang bakal Yola hadirkan menemani Anda dalam Music of the Memories, tembang kenangan sepanjang masa, dalam segmen program acara Sparing People, inspirasi tanpa batas. Selamat siang dan selamat mendengarkan.